Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas materi baru di kelas 8 yaitu tentang statistika. Jadi sebelum kita memulai untuk membahas mengenai statistika atau materi di video kali ini, kalian perhatikan ilustrasi berikut ya. Jadi untuk diterima di suatu perguruan tinggi, seorang calon mahasiswa harus mengikuti tes 5 mata pelajaran dengan nilai rata-rata tes tidak boleh kurang dari 75. Seorang calon mahasiswa telah mengikuti 3 kali tes dengan nilai 85, 65, dan 77. Agar calon mahasiswa tersebut diterima, berapa nilai rata-rata tes paling rendah dari tes 2 mata pelajaran berikutnya yang harus dicapai? Nah, ilustrasi atau permasalahan umum seperti ini bisa kalian selesaikan dengan konsep atau setelah kalian mempelajari statistika ini. Jadi mengenai rata-rata, mengenai nilai berapa yang akan dicapai berikutnya agar terpenuhi rata-rata tesnya yang minimal 75 tersebut. Jadi itu konsepnya bisa digunakan setelah kalian mempelajari statistika. Nah, jadi apa sih itu statistika sebenarnya? Statistika itu merupakan cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Jadi intinya kita akan berhubungan dengan data-data dalam mempelajari statistika ini. Nah, manfaat kita belajar statistika ini sangat banyak. Jadi statistika itu masuk ke lingkup keseharian dimanapun ya. Jadi dimanapun, jadi statistika ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, jadi penyajian data akan lebih mudah untuk kita baca. Jadi biasanya data tersebut ditampilkan banyak ya, ada banyak data yang ditampilkan. Jadi dengan mempelajari statistika, kita bisa mempelajari cara penyajian datanya menjadi lebih gampang atau mudah untuk dibaca. Nah, berikutnya, kita bisa menganalisis data untuk keperluan penelitian, terutama penelitian kualitatif ya, atau penelitian yang berdasarkan data. Jadi ini juga statistika membantu dalam analisis data di penelitian. Nah, manfaat selanjutnya bisa juga kita menilai suatu hasil dari proyek pembangunan ya. Mungkin suatu saat kalian ada berhubungan dengan suatu proyek pembangunan, kita bisa melihat hasilnya dari histori atau proyek-proyek pembangunan sebelumnya, dari data-data sebelumnya, lalu kita bisa meninjau kembali untuk proyek pembangunan berikutnya. Itu juga menggunakan konsep statistika. Nah, ini juga menggunakan konsep statistika. Agak belibet ya. Jadi mengatur keuangan pribadi atau keluarga itu juga bisa digunakan atau menggunakan konsep statistika ini. Nah, selain ini masih banyak lagi untuk manfaatnya, ini tidak bisa disampaikan satu persatu ya. Jadi bisa kalian baca-baca kembali apa saja manfaat dari statistika yang lainnya. Yang akan kita pelajari untuk di statistika yaitu ada 2 subbab atau pokok materi ya. Jadi mengenai ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Jadi video kali ini kita fokus akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu terdiri atas min, modus, median, dan kuartil. Sedangkan ukuran penyebaran data itu terdiri atas jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Nah, jadi ini saja yang akan kita pelajari di statistika kelas 8. Oke, kita langsung saja membahas mengenai ukuran pemusatan data yaitu min, modus, median. Untuk kuartil kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, kita bahas mengenai min atau rataan hitung. Jadi dengan kita mengetahui min atau rataan hitung, jadi kita bisa memperkirakan variasi data yang lainnya. Biasanya data ditampilkan dengan banyak variasi ya. Jadi dengan kita menghitung rataannya, kita bisa memperkirakan, oh jadi data itu diperkirakan sekitar sekian, seperti itu. Jadi itulah fungsinya kita mencari rataan hitung. Nah, untuk mencari rataan hitung, kita misalkan mempunyai data dari X1 sampai Xn ya. Jadi ada data-data X1, X2, X3, N.
dengan banyak datanya N, dan min atau rataan hitung itu lambangnya seperti itu ya. Ada X, ada garis di atasnya atau X bar. Jadi rataan hitungnya itu jumlah datanya dibagi dengan banyak data. Nah, itu intinya mencari rata-rata hitung ya, atau mencari rata-rata dari suatu data. Kita jumlahkan data tersebut, lalu kita bagi dengan seberapa banyak datanya. Nah, berikutnya modus. Jadi modus itu bisa kita definisikan sebagai nilai data yang paling sering muncul, atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Intinya data yang paling banyak deh, paling banyak munculnya, seperti itu. Itu yang disebut dengan modus. Jadi untuk menentukan modus dari data tunggal, kita cukup mencari nilai data yang frekuensinya paling besar atau paling sering muncul. Nah, ini cukup mudah untuk mencari modus di data tunggal ya. Berikutnya median. Nah, median ini adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi misalkan jika banyak data tersebut ganjil, mediannya bisa kita peroleh dari data yang paling tengah. Tepat ya, tepat satu data di tengah-tengah itu adalah mediannya jika banyak datanya ganjil. Nah, bagaimana jika banyak datanya genap? Jadi mediannya kita cari dengan rataan hitung dari dua data yang berada di tengah-tengah. Jadi jika datanya genap, data yang berada di tengah-tengah itu ada dua ya, pasti ada dua data yang letaknya di tengah-tengah, sehingga itu kita akan cari rata-ratanya. Jadi kita jumlahkan lalu kita bagi dua. Oke, kita perjelas dengan melihat contoh. Yang pertama, misalkan nilai rapor Antoni siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Nah, itu nilai raportnya ya. Datanya sebagai, bisa kalian lihat pada layar. Ditentukan min, modus, dan mediannya. Tentu saja untuk mencari minnya atau rata-ratanya, nah, kita jumlahkan semua datanya ya, dibagi dengan 9. Kenapa dibagi 9? Karena data atau nilai Antoni tersebut ada 9 banyaknya ya, ada 9 data, sehingga makanya dibagi 9. Sehingga jika sudah dijumlahkan lalu dibagi 9 dan peroleh rata-ratanya adalah 70, yang artinya kisaran 70 nilai Antoni di kelas 8 kurang lebih. Nah, berikutnya modus. Jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang paling sering muncul. Nah, sehingga modusnya adalah 70. Kenapa 70? Karena nilai 70 tersebut yang paling banyak muncul di nilai rapor Antoni. Nah, berikutnya untuk mencari median, jangan lupa untuk mengurutkan data tersebut dari terkecil ke terbesar. Nah, ini Mister akan urutkan ya, dari 50 dulu ya, paling kecil sampai 90. Nah, karena banyak datanya ganjil, atau ada 9 data ya, sehingga mediannya tepat terletak tengah-tengah, atau bisa kita cari dengan cara 9 dibagi 2 ya. Nah, tengah-tengah kita bagi 2 ya. 9 dibagi 2 sehingga hasilnya 4,5, kita bulatkan ke atas. Jadi posisi atau data kelima. Data kelima tersebut merupakan mediannya. Data kelima tersebut yaitu ini 70 yang ini ya. Itu data kelima. Itu dari kiri ke kanan ya. Sehingga median data tersebut adalah 70. Selanjutnya untuk contoh 2, misalkan data tersebut disajikan dalam tabel. Karena biasanya data yang terlalu banyak tidak efektif disajikan dalam bentuk mendatar seperti tadi ya. Jadi akan lebih efektif disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini suatu data nilai ulangan harian matematika seorang siswa dalam satu periode ya. Diminta untuk menentukan min, modus, dan mediannya. Oke, kita perhatikan, Mister rasa sudah banyak yang tahu cara membaca tabel ini ya. Jadi frekuensi tersebut banyak datanya, nilai tersebut ya nilai ulangannya ya, nilai 3 ada sebanyak 2, misalkan nilai 7 ada sebanyak 8. Jadi pertama untuk menentukan minnya, kita bisa kalikan nilai dengan frekuensinya. Kita tambahkan satu kolom, diberi nama X kali F ya. Nah, seperti ini. Jadi kita kalikan nilai dan frekuensi 3 kali 2, 6, terus seterusnya, 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Ya, sampai akhir. Nah, langkah selanjutnya, kita bisa jumlahkan frekuensinya untuk mengetahui banyak datanya, total banyak datanya. Dan berikutnya kita jumlahkan X kali F-nya, itu untuk mengetahui total jumlah datanya semua. Total data-datanya jika dijumlahkan. Nah, sehingga kita tambahkan baris paling akhir, frekuensinya totalnya ada 40 dan X kali F-nya totalnya ada 256, sehingga untuk min-nya atau rataan hitungnya akan diperoleh 256 dibagi 40.
atau sama dengan 6,4. Jadi rata-ratanya 6,4. Jadi nilai ulangan tersebut kurang lebih nilainya kisaran 6,4. Nah, untuk modusnya yaitu 6. Kenapa 6? Karena frekuensi terbesarnya yaitu 10 ya. Frekuensi terbesar 10 yang ini. Nah, ini frekuensi terbesar 10. Jadi modusnya yaitu 6. Ini modusnya. Jangan kalian sebut modusnya 10, bukan. Modusnya kita lihat dari nilainya. Jangan kita jawab dari nilainya ya. Frekuensinya tersebut kita hanya lihat mana yang paling besar sehingga kita cocokkan dengan nilainya. Oke, berikutnya kita mencari median karena datanya tersebut genap ya tadi ya 40. Jadi mediannya kita bisa cari dengan data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1 dibagi 2. Maksudnya bagaimana? Nah, data ke n per 2 itu yaitu data ke 40 dibagi 2. Itu data ke 20 dan data ke 21 di bagian tengah-tengahnya. Kalau jumlah datanya 40 ya, jadi bagian tengah-tengahnya akan ada 2 data. Sehingga kita nanti akan mencari mediannya data ke 20 dan data ke 21. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita tentu saja tidak bisa menjejerkan data ini ya. Untuk mencari data ke 20 dan data ke 21 sebenarnya bisa, tapi terlalu panjang. Nah, sehingga kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif namanya. Frekuensi kumulatif ini menunjukkan suatu urutan data sampai ke berapa. Misalnya dalam satu baris ini ya. Misalkan nilai 3 ini datanya sampai data kedua saja atau urutan kedua. Nilai keempat sampai urutan kelima. Ini caranya dengan menjumlahkan ya. Dengan 2 tambah 3 ini dijumlahkan ditoleh 5. 5 tambah 7 dijumlahkan ditoleh 12 dan seterusnya. Terus jumlahkan ditoleh 22, dijumlahkan ditoleh 30 dan seterusnya. Sampai terakhir 40 ya. Nah, sehingga kita untuk mencari data ke-20 dan data ke-21 yaitu berada pada ini, baris ini ya. Nah, kenapa baris ini? Kalian perhatikan pada FK-nya ini atau frekuensi kumulatifnya. Ini maksimal sampai urutan ke-22. Sedangkan yang sebelumnya maksimal sampai urutan ke-12. Sehingga untuk data sebelumnya itu tidak termasuk karena yang kita cari data ke-20 dan data ke-21. Sehingga inilah yang kita dapatkan data ke-20 dan 21-nya yaitu nilai 6 ya. Itu kita tambahkan 6 tambah 6 dibagi 2 ditoleh 6. Jadi mediannya yaitu 6. Oke, untuk lebih menguji pemahaman kalian bisa coba 2 soal berikut untuk mencari min, modus, dan mediannya. Oke, sekian untuk pembahasan di video kali ini. Semoga kalian benar-benar paham. Di video berikutnya kita akan lanjutkan membahas mengenai kuartil ya, ukuran pemusatan data yang terakhir. Jadi, semoga kalian benar-benar paham. Jika ada yang kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.